sang mentari terang benderang. Tapi gak lama kemudian ada asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Saya dengar Belanda akan datang ke sini. Iya benar ya, Mbak. Jika sudah tidak akan, bagaimana nasib kita selanjutnya? Saya pikir juga begitu. Hei kalian, tunduklah kepadaku dan beri hormat kepadaku. Jika tidak, rumah kalian dan sisinya akan kukuasain. Ya, kami akan tunduk pada Tuan. Bagus. Kelly, ambilkan mereka sembako. Baik, James. Saya punya pertanyaan buat kalian. Siapa yang kalian hormati di sini? Tuanku Imam Bonjol. Hei, siapa dia? Saya yang harus kalian hormati di sini. Tuan. Kami pergi dulu, Tuan. Saya pikir ada dua golongan yang bisa dimanfaatkan di sini. Ide bagus sekali. Sekarang tugas kita adalah menghasut kedua golongan itu, kita adu domba mereka. Ayo kita jalankan rencananya. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol dan Sunik sedang jalan di sekitar penduduk dan mereka bertemu dengan kaum adat. Tuan, lihatlah, mereka sedang berjudi. Astagfirullahaladzim. Hahaha, saya menang lagi. Ketika permainan itu, Kenapa harus berhenti? Ini kan sudah tradisi kami. perbuatan kalian itu salah. Islam sudah melarangnya. Berhenti atau kalian dilaknat oleh Allah. Tidak. Pergi kalian kalau cuma ingin melarang kami. Baiklah, kami pergi. James sedang berjalan-jalan dan bertemu dengan Sunik dan Darmi. Halo kaum padri. Ya Tuan, ada yang bisa kami bantu? Saya singgah di sini hanya untuk menyampaikan ke kaum kalian. Ada apa dengan kaum adat? Kalian pernah mikir nggak sih kalau kaum kalian lebih sedikit daripada kaum adat? Mereka akan melakukan apa saja biar kaum kalian dicap buruk oleh semua orang. Benarkah? Kalau kalian tidak percaya, ambil saja uang ini. Tidak, kami percaya Tuan. Sudah, saya pergi dulu. Selamat sore. Terima kasih Tuan, hati-hati. Berani banget dia bilang gitu ke kita. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum-kaum adat. Setelah mendengar itu, hati kaum tersebut berapi-api karena perkataan dari orang Belanda tersebut. Dan karena terhasut, Darmi dan Dewi bertemu saat mereka berjalan. Maksud kalian apa ya menghancurkan kaum padri? Apa? Bukannya kalian yang gosipin kita kaum adat dan sebarin gosip itu ke penduduk lain? Kalian yang menghina kaum kami, aku adukan ke Tuanku Imam Bonjol. Okelah, akan aku adukan juga ke pemimpinku. Saat itulah kaum Patri dan kaum adat sudah saling membenci hingga menjadi perang karena terhasut oleh orang Belanda itu. Namun dalam perang ini kaum Patri mengalami kemenangan di mana-mana hanya untuk menyadari kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu salah. Tidak usah berperang, kita juga bisa membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah kalian takut jika kita perang? Saya tidak takut, tapi kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Banyak omong kau. Perang pun terjadi antara kaum Patri dan kaum adat. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin Datuk Didi pergi ke markas Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore Tuan James. Ya, selamat sore. Ada apa Datuk Didi? Aku ingin Belanda untuk membantu kaum kami untuk melawan kaum Padri. Keuntungan bagi Belanda apa? Bisa membuat perjanjian. Perjanjian apa Datuk? Kita menang, kita bisa bagi dua tanah ini. Datuk yang sombong dan sangat bodoh. Besok kita bisa perjanjian dengan Imam Bonjol. Oke, aku tunggu Datuk Didi. Keesokan harinya, Datuk, kenapa kau ajak orang Belanda? Saya pikir hanya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Datuk, apa kau tidak tahu betapa licik orang Belanda? Dengan penghasilan kami, dengan bersatu dengan Belanda kan. Jika tidak mau, biar saya yang menyelesaikan ini.
Bisa bicara baik-baik tanpa membawa orang itu. Bukannya kalian ingin bersatu? Nggak usah bertele-tele Tuan James, saya ingin menyelesaikan masalah ini. Akhirnya Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut yang dinamakan dengan Perjanjian Massa. Dengan sombongnya Datuk Didi mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Kita harus berpisah, bukannya kita sama. Sama, udah jelas kita beda. Kamu dengan omong kosongmu dan saya diajarin dengan nenek moyang saya. Kita bersatu karena adanya perbedaan. Kau Imam, yang penting saya sudah membuat perjanjian ini. Saya harap ini yang terbaik untuk kaum adat. Tapi siapa sangka Belanda mengikat janji tersebut dengan dibuatnya benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi agar memperkuat kedudukannya. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk. Menyesal mengikuti perjanjian itu. Sekarang kaumku mengadu ke saya Belanda untuk bekerja keras. Sekarang kamu tahu kan apa yang dilakukan orang Belanda kepada penduduk sekitar? Percaya dan melihatnya, dan maafkan saya. Bagaimana kita mengusir Belanda itu? Baik, mari sekarang kita usir orang Belanda tersebut. Kita akan ketemu di dekat peristirahatan Belanda. Saya akan membawa pasukan saya. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan dari dua golongan tersebut. Pas semua orang sudah terkumpul, Sudah. Tak lama kemudian, kaum Padri dan kaum adat sudah melakukan penyerangan pada kaum Belanda. Tuan, kita diserang. Sebaiknya sebelum mereka datang dan membunuh kita. Kelly, ayo ikut denganku. Setelah bersembunyi, James pun mengirim Kelly untuk meminta bantuan memilih pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa. Kita akan mengalami kekalahan jika kedua kaum itu bersatu. Kita harus memanggil pasukan kita yang berada di Pulau Jawa untuk membantu kita di sini. Baik, Tuan. Sesampainya Kelly di Pulau Jawa, Lapor, saya dikirim Kapten James untuk bertemu Tuan karena pasukan telah gugur melawan rakyat Sumatera. Baik. Kau kembali malam ini, dan saya ke Pulau Sumatera untuk membawa pasukan. Tuan, sesampainya di Pulau Sumatera Barat, saya sudah membawa pasukan dari Pulau Jawa. Bagus, besok kita akan menyerang dua kaum itu tanpa lampau. keesokan harinya perang pun terjadi setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Pelupu untuk berunding, tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Kelotak Minahasa, dekat Manado, dan meninggal pada 6 November 1864 dimakamkan di Minahasa, dan Pulau Sumatera, Minangkabau menjadi milik Belanda.